Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya dalam pelajaran probabilitas dan statistika. Nah, untuk kesempatan ini kita melanjutkan pengujian hipotesis. Nah, pada video ini yang akan kita uji itu adalah hipotesis untuk rataan pengamatan data yang berpasangan. Nah, untuk rataan pengamatan yang berpasangan, rumus yang akan kita pakai adalah rumus T. Ini dia. T sama dengan D bar dikurang D0 dibagi SD per akar N. Nah, jadi untuk yang dilihat di tabel itu adalah tabel T ya. Nah, di sini kalau D0 itu adalah mu1 kurang mu2 seperti yang sebelumnya. Kemudian di sini adalah ada SD. SD itu adalah standar deviasi. Rumusnya sama seperti yang sebelumnya. Kemudian ini H1 yang mungkin bisa teman-teman pilih atau berdasarkan soal, ini adalah daerah kritisnya. Perlu diingat di sini, kalau tandanya kecil, maka daerah kritisnya itu adalah min T alfa. Kemudian kalau dia besar, tanda di sini, maka di sini adalah T alfa saja, tidak ada minnya ya. Sementara kalau tandanya tidak sama seperti ini, itu yang tanda mutlak. Atau mutlak yang dimaksud adalah min T alfa per 2 dan T alfa per 2. Nah, untuk memahami rumus ini, kita lihat ke contoh soal berikut. Nah, di sini contoh soalnya ada penelitian di comparison of sorbic acid di pengujian asam sorbik pada HAM, ya. Itu dilakukan di Virginia dan Virginia Polytechnic Institute pada tahun 1983. Nah, diperoleh datanya perbandingan antara sisa asam sorbat, yaitu sebelum disimpan dan sesudah disimpan. Ini datanya. Di sini ada 7 potong HAM yang diuji. Ini adalah kadar asam sorbat sebelum disimpan, ini yang setelah disimpan. Nah, di sini yang ditanya itu bila dianggap kedua populasinya berdistribusi normal, apakah terdapat kenyataan yang cukup pada taraf keberartian 0,05 untuk menyatakan bahwa lamanya penyimpanan mempengaruhi konsentrasi asam sorbat. Jadi, lamanya penyimpanan yang dimaksud adalah sebelum penyimpanan dan sesudahnya. Jadi, yang sebelumnya itu kita lambangkan dengan mu1, kemudian yang sesudahnya kita lambangkan dengan mu0. Nah, untuk melakukan pengujian hipotesis pada soal ini, seperti biasa kita melakukan prosedur ya atau tahapan-tahapan dalam pengujian hipotesis. Oke, kita tulis dulu prosedur yang pertama, yaitu menentukan apa hipotesisnya. Nah, di sini kita tulis dulu apa hipotesisnya. Berarti langkah pertama itu adalah menentukan hipotesisnya. Nah, H0-nya di sini berarti adalah mu1 sama dengan mu2 ya. Artinya, asam sorbat sebelum dan sesudahnya itu sama. Kemudian H1, di sini saya memilih adalah tidak sama, karena di sana yang ditanya itu adalah apakah sama atau tidak ya. mu1 tidak sama dengan mu2. Kemudian yang kedua, kita menentukan taraf signifikansi. Nah, di mana 1 kurang alfa dikali 100%-nya tadi itu adalah 95% ya, karena tadi diketahui bahwa alfanya itu adalah 0,05. Sebenarnya langsung saja ke sini karena sudah diketahui di soal. Kemudian yang ketiga, kita bisa menentukan T tabelnya ya. T tabel. Atau yang biasa kita tulis sebagai T alfa per 2, V ya. Nah, kenapa di sini per 2? Berdasarkan hipotesis H1-nya tadi, karena tanda di sini tidak sama, maka bagi per 2 atau di sini ada tanda mutlaknya. Berarti di sini mutlak dari nilai T tadi, yaitu 0,05 alfanya, dibagi 2, kemudian V-nya itu adalah N kurang 1. Nah, tadi data kita itu kan ada 8 baris, berarti N-nya ada 8. 8 kurang 1 adalah 7 ya. Nah, berarti di sini T kita lihat 0,05 bagi 2 berarti 0,025, ini dia. Kemudian V atau derajat bebasnya itu adalah N kurang 1, yaitu 7. Sehingga nilai dari T kita itu adalah 2, mutlak ya, 2,365.
Nah, ini sudah kita dapatkan T-tabel. Kemudian yang keempat kita menghitung T-hitung ya, Mas. Ya, atau yang sudah ada di rumusnya tadi, di mana T-hitung itu rumusnya adalah D bar dikurang D0 dibagi dengan SD per akar N. Nah, teman-teman pasti bertanya kan apa sih D bar itu? Jadi D itu kita hitung dulu dari selisih sebelum dan sesudah. Kemudian D bar itu adalah rata-rata dari D yang kita hitung tadi. Nah, kita hitung dulu ya D-nya berapa. Nah, tadi DI atau D yang dimaksud itu adalah selisih dari yang sebelum dengan yang sesudah. Berarti di sini 224 dikurang 116. Itulah yang menjadi DI. DI itu I-nya jalan dari 1 sampai 8 ya. Berarti 224 kurang 116 adalah 108. Kemudian 270 kurang 96 174. Kemudian 400 dikurang 239 161. Kemudian 444 dikurang 329 115. Kemudian 590 kurang 437 153. Yang ini 63. Yang ini 711. Kemudian ini yang 104. Nah, apa itu D-bar? D-bar tadi adalah rata-rata dari ini semua. Maka untuk mencari rata-rata supaya gampang ini kita jumlahkan. Ini jumlahnya adalah 1589. 1589. Jadi kita sudah dapat DI sehingga kita bisa menghitung D-bar ya. Nah, di sini kita hitung D-barnya karena di tempat tadi nggak muat. Berarti di sini kita hitung D-bar. D-bar itu berarti 1589 tadi dibagi dengan N-nya atau banyak datanya 8. Sehingga kita dapat menghitung D-barnya adalah 198,82. Sekarang D-barnya sudah ada, kemudian yang kita perlu cari adalah standar deviasi. Nah, SD itu adalah standar deviasi. Rumusnya seperti yang biasa adalah N kali sigma I1 sampai N, ya ini 1 sampai N, DI dikuadratkan dikurang dengan sigma DI kuadrat, ini dari 1 sampai N kita 8 ya, dibagi dengan N kali N kurang 1. Apakah boleh pakai rumus yang satu lagi? Boleh ya. Rumus yang satu lagi apa? Sigma. Atau boleh juga pakai rumus yang sigma I1 sampai N XI dikurang X bar lalu dikuadratkan dibagi dengan N kurang 1. Jadi teman-teman boleh milih, boleh pakai rumus yang ini atau yang ini. Nah, sekarang kita coba hitung SD pakai rumus yang ini aja ya. Nah, sekarang SD atau standar deviasinya tadi, N dikali N-nya 8 kali sigma DI kuadrat. Artinya DI yang tadi, yang hasilnya tadi 1589 tadi teman-teman kuadratkan, sehingga hasilnya itu adalah 624.801. Kemudian dikurang dengan sigma DI kuadrat, artinya per masing-masing DI tadi dikuadratkan, berarti 108 dikuadratkan tambah 174 dikuadratkan sampai DI yang ke-8 yaitu 104 dikuadratkan. Maka itu hasilnya adalah 2.524.921 dibagi dengan N kali N kurang 1. N-nya 8 kali N kurang 1 yaitu 7 ya. Nah, ini setelah dihitung hasil dari, ini rumus dari SD kuadrat ya. Ini juga rumus dari SD kuadrat. Nah, setelah dihitung ini hasilnya adalah 44.169,4. Sehingga SD itu adalah akar dari 44.169 yaitu 210. Ini tadi 210,165. Sekarang sudah dapat SD, berarti tinggal disubstitusikan ke rumus T ini ya. Berarti T hitung kita itu sama dengan
D-bar sudah kita hitung tadi 198,82 dikurang D0. D0 berarti dari sini ya. Berarti mu1 kurang mu2 sama dengan 0 ya. Berasalnya dari sini. Sehingga D0 kita itu adalah 0 dibagi dengan SD. SD-nya tadi yang 210,165 per akar N. N-nya 8. Nah, sehingga ini setelah dihitung nilainya adalah 2,673. Nah, kita sudah dapat T-tabel yaitu 2,65, kemudian T hitungnya 2,673. Nah, langkah yang terakhir adalah kesimpulan ya. Untuk mengambil kesimpulan, ini sudah penuh, saya tulis di slide berikutnya. Nah, tadi kita supaya gampang untuk mengambil kesimpulan, kita tuliskan dia dalam bentuk gambar seperti ini, yang mana nilai dari tabel kita tadi mutlak dari 2,673 ya, karena mutlak berarti sebelah kiri min 2,673, kemudian sebelah kanan 2,673, berarti satu positif, satu negatif, itu arti dari mutlak itu ya. Nah, sementara nilai dari hitung kita tadi adalah nilai T hitung kita adalah 2,673. Berarti berada di sebelah kirinya ya. 2,673. Berarti daerah sini ya. Nah, karena daerah sini adalah daerah tolak H0. Sehingga keputusan kita adalah tolak H0 artinya terima H1. Berarti rata-rata asam sorbat sebelum dan sesudahnya itu tidak sama. Nah, ini jika kita menggunakan perbandingan antara T-tabel dengan T-hitung. Kemudian, cara lain juga kita bisa menggunakan P-value tadi. Nah, untuk P-value atau nilai P, itu rumusnya adalah 2 dikali P. P itu peluang ya, 2 kali peluang T besar dari nilai dari T-hitung kita tadi. T-hitung tadi nilainya adalah 2,673. Kenapa di sini ada 2? Karena tadi, ya karena dari H1 kita mu1 tidak sama dengan mu2. Maka itulah yang menyebabkan dia perlu dikali 2. Tidak sama dengan 2 berarti dia ada dua sisi seperti ini. Nah, sehingga ini bisa teman-teman langsung pakai rumus yang di Excel yang seperti saya kasih tahu tadi ya. Coba kita lihat di Excel. Saya tuliskan di Excel ya. Nah, di sini tadi rumusnya adalah sama dengan T distribusi, kemudian kita tulis nilai dari distribusi atau